Get out. However you got it. No, wait. XX121 set off. Oke, welcome back again to channel Stardust Stream. Dan kali ini kita akan kembali membahas Alien Romulus. Dan terutama kita akan membahas kembali mengenai android yang bernama Rook. Dia adalah unit yang sama dengan S dari Alien 1979. Itu hanya untuk info aja bagi kalian yang nggak tahu. Dan di video kemarin gue mengatakan kalau mukanya dari si Rook ini adalah hasil deepfake atau AI atau scan dari aktornya yang masih hidup. Dan ternyata faktanya aktornya udah meninggal di tahun 2020. Jadi Fede Alvarez itu mendapatkan izin dari keluarganya, yaitu dari mantan istrinya dan anak-anaknya. Ternyata mereka fine with that. And pitch the idea to her and make sure that she talk with his kids and make sure the whole family was on board with this idea, you know, because he had passed away not too long ago, and actually my dad passed away the same year that Ian Holm did, so I know how delicate that can be. So I just want to make sure that they were okay with it. And di-scan lah ya sculpting mukanya itu, lalu dibuat animatronik. Well, pertamanya gue juga mikir gitu, dibuat animatronik, terus mungkin ada aktor lain yang mukanya mirip, lalu di CGI dengan animatronik itu. Jadi dari muka aktornya ditempel ke animatronik, dari animatronik baru di deepfake tuh. Di deepfake atau di AI. Ternyata dugaan gua salah. Dan berita ini baru keluar podcastnya 2 hari yang lalu, dan itu spoiler talk juga. Gue bakal tampilin di sini sedikit. You won't die. Muka Ian Holmes sebagai Rook di film Alien Romulus itu full animatronik yang digerakkan. Ketika kita pengamat film melihat filmnya, kita juga bakal mikir, this is CG. Kayak nggak mungkin nggak sih kalau misalkan aktornya udah meninggal kita bisa pakai CGI yang semulus itu, sampai pakai practical effect sampai yang mirip banget kayak S di film Alien 1979. Bener-bener praktikal, kita paksa praktikal. Jadi literally kita bikin robot cuma setengah badan. Nah, Fede Alvarez sudah bilang, kita nggak mungkin dengan keterbatasan teknologi sekarang membuat full robot yang mukanya sama persis seperti aktor atau seperti manusia dengan facial expression-nya yang sangat bermacam-macam dan dengan suara yang sama persis. Itu nggak akan bisa, dia bilang. Maka dari itu dibuatlah karakter Rook ini setengah badan, yaitu rusak. Makanya berhasil lah dibuat animatronik. Pokoknya dibuat possible lah. Di animatronik yang kepotong setengah, jadi kayak malfunction gitu. Jadi fungsinya nggak akan maksimal, makanya suaranya mungkin sedikit berubah, ekspresi mukanya juga ngaco. Padahal itu sebenarnya karena keterbatasan teknologi sekarang untuk practical effect itu sendiri. Ya, kenapa Fede Alvarez gak mau pakai CG aja ya? Karena ya gini, takutnya kayak gua, jujur aja kayak gua dan mungkin banyak kok YouTuber lain, terutama di luar negeri. Kalau di luar negeri tuh pada ngebahas, kalau misalkan ini mukanya tuh kayak filter IG lah, bilangnya terus kayak deepfake, kayak dipakai AI, dugaan itu semua. Ternyata kagak, itu full practical effect, dibuat animatroniknya. Like, wow, itu sangat badan doang memang, cuman itu impactful banget sih untuk filmnya. Sebagai fans Alien, jadi kita lebih nostalgia, kita lebih ke hook tuh sama film lama, yaitu Alien 1979. Dan untuk fans baru, ya kalian jadi mau nonton kan film Alien yang lama gara-gara, wah siapa nih, kok kayak ada pembahasan ke film sebelumnya nih, film sebelumnya apa nih. Dan itu ada penjelasan dari Fede Alvarez yang mengenai kenapa yang dipilih adalah unit dari si S, yaitu Ian Holmes, bukannya dari si Lance Henriksen sebagai Bishop, atau bukan dari Michael Fassbender untuk David atau Walter. Jadi ada beberapa alasan, terutama dan YouTube gue pun juga ada yang nanya, ada yang ngomong lebih tepatnya kalau misalkan mereka lebih demen Michael Fassbender yang comeback sebagai David atau sebagai Walter, atau unit yang sama dengan nama yang berbeda gitu loh. Alasan dari Fede Alvarez menurut gue cukup bagus, dimana dia bilang semua karakter yang tadi kita udah sebut itu udah comeback 2 kali. Lance Henriksen itu pertama kali jadi Bishop itu di Aliens 1986, lalu dia comeback lagi menjadi Bishop 2 di Alien 3, lalu dia main di spin-off Alien vs Predator. Nah, untuk si Michael Fassbender dia udah main jadi 2 karakter juga.
pertama di Prometheus dia sebagai David 8, yang kedua dia menjadi Walter di Alien Covenant. Tapi untuk Ian Holm di original Android itu belum ada comeback sama sekali katanya. Belum ada kemunculan kedua dari unit dia. Jadi akankah lebih logis ketika karena film ini mengambil latar sebelum Aliens dan setelah Aliens 1979, makanya dipakailah unit dari si Ash ini. Dan dia dengan kata-kata callback khas dari Ash yang bilang empati terhadap manusia, terus XX121 Xenomorph, terus bilang perfect organism, itu kan ikonik banget. Dan ternyata suara Ian Holm yang ada di materi promosi dari Alien Romulus, ya itu memang bukan suara Ian Holm dari Alien 1979, tapi ini beneran suara yang direkayasa, dibuat ulang untuk Alien Romulus lebih tepatnya. Wow. Damn, ini film bener-bener gila soal practical effect, dan Fede Alvarez bener-bener membuat film ini full praktikal, dan kita akan bahas ini di video selanjutnya mengenai practical effect-nya. Gue udah lihat semua, damn, itu beneran editannya sedikit sekali cuy. CGI-nya sedikit sekali, gila. Sekalinya ada pun dibuat sedetail mungkin, karena apa? Semua udah ada di praktikal. Buat apa katanya green screen atau CGI kalau misalkan mereka bisa merebuild environment yang sama itu. Nah, ini sama kayak kasusnya Rook ini. Makanya lu lihat interaksi karakternya terhadap Rook ini beneran kelihatan lebih real, natural, dan nyata gitu loh. Lu kalau perhatiin ya, ekspresi dari si dua laki-laki itu, gue lupa namanya siapa, sama si Rain, itu beneran, wah, itu masterpiece cuy. Udah actingnya bagus. Terus mereka melihat beneran real depan matanya ada android yang badannya setengah. Terus juga mereka bersentuhan dengan android itu. Terutama Andy ya, yang berhasil banget. Gue lupa nama aktornya, pemeran Andy. Dia beneran bisa menjadi android yang keren dengan facial expression khasnya itu. Gue demen banget, jadi gue demen sama karakter Andy ya, karena itu walaupun facial expression dia sebagai android itu memang ya datar kan, begitu-gitu aja, karena he is literally an android atau manusia sintetis sebutnya kalau di film ini. Tapi dia berhasil membuat dua sisi yang bagus, yaitu sebagai villain dan juga sebagai hero. Itu I see. Mungkin segini dulu untuk klarifikasi mengenai Rook ya, karakter Rook, yaitu Ian Holm yang ternyata sudah meninggal di tahun 2020. Gue nggak research lagi soal ini. Jadi waktu itu gue literally kalau nggak salah di day pertama atau day kedua tuh filmnya rilis, gue kan nonton di hari pertama. Dan gue langsung bahas di hari kedua mengenai Rook ini, karena gue excited kan. Well, ya nggak terlambat banget, dan gue nggak menyebar hoax banget, karena kan memang belum ada podcast resminya ya. Baru rilis 2 hari yang lalu bahkan itu podcastnya. Dan itu kan spoiler talk, jadi memang harus beberapa hari setelah filmnya rilis dulu, nggak bisa langsung hari itu juga atau hari setelahnya. Makanya pembahasan mengenai Offspring pun, itu sebenarnya kan gue melangkahi batas ya. Karena untuk pembahasan Offspring pun, Fede Alvarez itu baru menyinggung katanya, wah, James Cameron sama Ridley Scott udah lihat nih final villain-nya, final twist-nya itu seperti apa, dan mereka sangat-sangat kagum dengan apa yang dikerjakan oleh Fede Alvarez. Baru begitu, jadi belum ada pembahasan mengenai, wah, ini namanya Offspring lah, mengambil referensi dari inilah, dari mulut si director itu belum ada, ya. Oke deh, kalau gitu see you guys on the next video. You can see it. Oh, yeah. That's cool. Yes. Look at that. Yes. That's so sick. Oh my God. That's incredible.